3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini pada mata kuliah praktik pemasinan phase 2 ini bakal dibahas. Oke. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardianto dengan NIM 520141900. Dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Rizky Deva Munandar dengan NIM 52014190062. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembuatan blok V. Oke, untuk yang pertama nih ada latar belakang ya teman-teman. Untuk latar belakang, mesin freeze ini kan merupakan sebuah mesin yang potong yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk dengan proses pengerjaan yang menggunakan alat potong yang disebut dengan end mill atau cutter yang berputar dan menyeret benda kerja yang diam. Nah, seiring perkembangannya teknologi, penggunaan mesin freeze ini sangat dibutuhkan baik dalam keperluan produksi industri maupun keperluan pendidikan. Kayak gitu teman-teman. Next. Salah satu contoh benda kerja yang dibuat dengan menggunakan mesin freeze adalah blok V. Bentuk blok V yaitu berupa balok baja dengan alur V. Untuk tempat kedudukan benda kerja dengan penampang bulat, sedangkan alur lurus untuk tempat kedudukan penjepit. Fungsi penjepit ini yaitu untuk mengikat benda kerja yang dikerjakan agar tidak bergerak dan pelaksanaan pengikatan benda kerja seiring menggunakan 2 atau 3 buah blok V secara bersamaan. Karena benda kerja yang panjang, dengan demikian alat bantu blok V ini dapat digunakan sebagai tempat kedudukan benda kerja yang bulat, sehingga pelaksanaan pekerjaan melukis dan menandai dapat dilakukan dengan baik. Oke, next nih ya teman-teman. Apa aja sih yang bakal dibahas dari ini tuh? Nah, untuk rumusan masalahnya tuh yang pertama tuh apa aja alat dan bahan yang digunakan dalam pengefresan blok V. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengefresan blok V. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam pengefresan blok V. Dan yang keempat itu bagaimana dengan parameter perhitungan dalam pengefresan blok V. Nah, harapannya dari rumusan ini Mas satu juga muncul tuh tujuan dari pembelajaran kali ini itu yang pertama tuh untuk mengetahui dan memahami alat dan bahan yang digunakan dalam pengefresan blok V. Kemudian yang kedua juga untuk memahami juga kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengefresan blok V. Kemudian yang ketiga juga memahami langkah-langkah dalam pengefresan blok V dan yang terakhir memahami parameter perhitungan dalam pengefresan blok V. Oke, lanjut nih ada alat dan bahan nih yang digunakan dalam pengefresan blok V. Silakan, Dev. Alat dalam pembuatan blok V yaitu mesin freeze, collect and end mill, cutter diameter 8 mm, collect and mill cutter diameter 16 mm, high gauge, jangka sorong, kunci abror, kunci kepala freeze, kunci ragum, palu karet, pengganjal pahat, penyiku, ragum universal, dan coolant. Coolant sendiri berfungsi untuk sebagai cairan pendingin pada pahat. Terus bahan yang digunakan adalah aluminium ukuran 38 mm kali 55 mm. Oke. Next nih ada kesehatan dan keselamatan kerja ya teman-teman. Karena kesehatan dan keselamatan kerja itu penting banget dalam suatu praktik. Untuk yang pertama itu kita harus menggunakan APD secara lengkap. Nah, APD apa aja sih yang digunakan? Yang pertama itu ada kacamata safety yang fungsinya itu untuk melindungi mata dari hal berbahaya seperti percikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada jas laboratorium atau wear pack yang
Fungsinya itu untuk melindungi anggota badan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ketiga ada sepatu safety yang berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda yang mungkin terjatuh saat praktik berlangsung. Oke, yang kedua, yang kesehatan dan keselamatan kerja itu kita tuh dilarang untuk mengubah putaran mesin saat masih hidup. Kemudian yang ketiga, dilarang membersihkan tatal mesin atau sisa potongan bahan selama mesin hidup dan jangan menggunakan tangan. Nah, hal ini tuh untuk mencegah luka karena serpihan sisa potongan yang tajam. Kemudian selalu memperhatikan mesin dan lingkungan kerja untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain. Selanjutnya mengelompokkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan fresh, mulai dari pengelompokan alat ukur, alat bantu, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu mengerjakan job sesuai prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Terus kita masuk ke langkah kerja dalam pembuatan block V. Yang pertama adalah setting and mill. Langkah-langkah dalam melakukan setting and mill yang pertama adalah yaitu memajukan lengan dan melepaskan pendukung arbor. Kemudian membersihkan lubang dan arbor sebagai bagian tirusnya. Pasang arbor pada spindle mesin, kemudian ikat arbor dengan memutar 6 mur pengikat yang ada di belakang badan mesin. Jika sudah, pasanglah pisau end mill cutter dan bring arbor cooler pada arbor. Selanjutnya, lakukan pengecekan pada kesejajaran ragum. Yang terakhir, cek bagian ragum sudah sejajar, pasanglah benda kerja pada ragum. Untuk mendapatkan pemasangan benda kerja yang baik, sebelum ragum dikencangkan dengan kuat, pukul benda kerja dengan hati-hati menggunakan palu karet untuk menyesuaikan atau mensejajarkan. Oke, untuk langkah selanjutnya itu menge-fresh rata permukaan ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama itu, nah setelah benda kerjanya itu sudah terpasang, kemudian kita mencari titik nol dengan cara meletakkan sobekan kertas di atas benda kerja, lalu menyalakan mesin. Nah, ketika mata pisaunya itu udah menyentuh kertas sobekan tadi, maka titik nolnya tuh sudah didapati ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu gerakan spindle sumbu Z itu sebesar 0,5 mm ke atas dan gerakan sumbu X sehingga terjadi pemakanan. Dan yang ketiga, ratakan bidang atas. Nah, jika sudah lepas benda kerja dan lakukan fresh rata ke sisi lain yang belum rata sampai ukuran menjadi 35 mm kali 50 mm. Dan yang selanjutnya adalah mengfresh alur 10 mm dengan end mill cutter diameter 8 mm. Langkah-langkahnya adalah yang pertama memulai melakukan pengfreshan alur yang perlu dilakukan sebelum 7 min melakukan pemakanan pada benda yaitu mencari titik nol. Lakukan setting nol dengan cara melakukan pemakanan dengan metode menggunakan kertas sebagai tanda kedalaman pemakaman. Penentuan titik nol dilakukan di samping benda kerja. Naikkan benda kerja setinggi 1/4 dari pisau fresh, kemudian tentukan titik nol pada samping benda kerja. Jika sudah ketemu titik nol, maka turunkan benda kerja sampai mata pisau atau end mill itu bebas. Kemudian geserkan eretan sumbu X arah kanan ke kiri sejauh 17,5 mm. Kemudian atur putaran dan feeding mesin sesuai dengan perhitungan yang ada di awal tadi. Cutting speed yang digunakan adalah 100 meter per menit dan kecepatan spindle mesin 3.980 rpm. Kemudian terakhir lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam menggunakan end mill diameter 8 mm. Lakukan penyayatan pada benda kerja dengan kedalaman 1 mm untuk membubut alur sendiri yang perlu digerakkan hanya pada eretan naik turun sumbu X. Untuk menambah kedalaman pemakanan dan eretan maju mundur sumbu IZ, maka digunakan untuk penggerakan pemakanan 86. Lakukan pemakanan pada benda kerja sampai mendapatkan ukuran kedalaman yang sesuai dengan perintah gambar kerja, yaitu 3,5 mm
dan dengan lebar alur 10 mm. Ketika melakukan pemakanan, jangan lupa semprotkan coolant pada mata pisau agar mata pisau tidak cepat panas sehingga bisa memperpanjang jangka waktu pemakaian mata pisau. Oke. Selanjutnya nih ada mengefresh alur 28 mm dengan N-mil diameter 16 mm. Nah, untuk yang pertama itu kita menentukan titik nol. Nah, lakukan setting nol dengan cara melakukan pemakanan dengan metode menggunakan kertas sebagai tanda kedalaman pemakanan. Kemudian yang kedua, naikkan benda kerja sebesar 1 mm atau seperempat dari pisau fresh. Nah, setelah itu tentukan titik nol pada samping benda kerja. Nah, setelah ketemu tuh titik nol tuh, maka turunkan benda kerja sampai pisau bebas. Nah, kemudian geser dengan eretan sumbu X kanan kiri sejauh 3,5 mm plus diameter 16 N-mil sama dengan 19,5 mm. Kemudian yang ketiga, kita atur putarannya dan feeding mesin sesuai dengan perhitungan yang ada di awal, yaitu 100 meter per menit dan kecepatan spindle mesin 3184,71 rpm. Kemudian yang keempat itu kita lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam menggunakan N-mil diameter 16 mm. Selanjutnya lakukan penyayatan pada benda kerja dengan kedalaman 1 mm. Nah, untuk 9 pembuatan alur sendiri, yang perlu digerakkan hanya pada eretan naik turun, sumbu Y. Untuk menambah kedalaman pemakanan dan eretan maju mundur, sumbu Z digunakan untuk menggerakkan pemakanan. Nah, selanjutnya itu lakukanlah pemakanan pada benda kerja sampai mendapatkan ukuran kedalaman yang sesuai dengan perintah gambar kerja, yaitu 3,5 mm. Ketika melakukan pemakanan, jangan lupa untuk semprotkan coolant pada mata pisau agar mata pisau tidak cepat panas sehingga bisa mengakibatkan mata pisau cepat haus. Kemudian pembuatan alur yang diminta pada gambar kerja yaitu 28 mm dan N-mil yang digunakan sebesar 16 mm. Maka N-mil perlu digeser lagi sebesar 12 mm. 28 dan itu tuh hasilnya itu dari 28 dikurangi 16 itu 12. Nah, lalu gunakan eretan sumbu X untuk menggeser. Nah, setelah menempati posisi yang tepat, maka tentukan titik nol pada permukaan. Dan yang terakhir, mulailah melakukan pemakanan secara perlahan dan sedikit-sedikit sampai terbuat menjadi alur 28 mm. Selanjutnya pengfreshan sudut atau alur V. Yang pertama, langkah-langkah pertama adalah lanjutkan dengan mengfresh sudut atau alur dengan cara memiringkan ragum universal sampai 45 derajat. Kemudian pasang benda kerja dengan kencang, tidak oleng, dan presisi. Jika sudah, lakukan dengan penyetingan titik nol. Jika benda telah tersetting dengan baik dan telah menemukan titik nol, lakukan pengfreshan alur V dengan menggunakan penyayatan sedikit-sedikit, perlahan-lahan, dan berhati-hati sampai sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada gambar kerja. Lakukan pengfreshan sudut alur V sampai selesai. Jangan lupa setelah proses cek ukuran benda hasil fresh. Pengfreshan alur 10 mm pada alur V. Tahap terakhir pengfreshan blok V yaitu membuat alur 10 mm di antara atau di tengah-tengah alur V. Oke, ini adalah tahap terakhir, langkah terakhir dalam pengefresan blok V, yaitu pengefresan alur 10 mm pada alur V. Nah, tahap terakhir pengefresan blok V yaitu dengan membuat alur 10 mm di tengah-tengah alur V tadi, yaitu diantaranya gantilah N-mil menggunakan N-mil ukuran diameter 8 mm. Nah, lalu lanjutkan pada penyetingan titik nol. Carilah titik nol dengan cara meletakkan sobekan kertas di atas benda kerja, lalu nyalakan mesin. Nah, ketika mata pisau telah menyentuh ke kertas sobekan tadi, maka titik nolnya tuh sudah didapati. Nah, yang ketiga,
Ketika sudah ditemukan titik nolnya, lalu mulailah untuk lakukan pemakanan sebesar 1 milimeter. Yang keempat, lanjutkan penyayatan dalam membubut alur sampai kedalaman 3,5 milimeter. Yang selanjutnya itu, setelah selesai melakukan proses pengalvesan, lepas benda dari ragum dan mulailah untuk melakukan pengecekan ukuran keseluruhan pada benda. Dan kita setelah ini masuk ke dalam parameter perhitungan. Parameter perhitungan pada fresh itu sendiri terbagi dari kecepatan putaran mesin. Pada benda kerja yang digunakan berbahan aluminium dengan memiliki akan di fresh dengan kecepatan potong atau yang disingkat dengan CS sama dengan 100 meter per menit menggunakan alat potong end mill dengan diameter 8 mm. Besaran putaran mesin dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. N sama dengan 1000 kali 100 meter per menit per 3,14 kali 8 mm sama dengan 100.000 per 25,12 mm. N sama dengan 3,980 rpm. Terus kemudian kecepatan putar mesin atau spindle mesin membuat alur 28 mm. Pada benda kerja yang digunakan berbahan aluminium dengan memiliki akan di fresh dengan kecepatan potong atau CS 100 meter per menit menggunakan alat potong end mill dengan diameter 16 mm. Besar putaran mesin dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. N sama dengan 1000 kali 100 meter per menit per 3,14 kali 16 mm sama dengan 100.000 per 50,24 mm. N sama dengan 1990 rpm. Oke, selanjutnya ada parameter perhitungan yang lain. Yang ketiga ini ada kecepatan pemakanan atau feeding dalam membuat alur 10 mm. Nah, pada benda kerja yang akan di-fresh dengan putaran mesin sebesar 3.980 putaran per menit dan besar pemakanannya itu 1 mm per putaran. Nah, maka besar kecepatan pemakanannya yaitu F sama dengan F dikali N. F sama dengan 0,2 mm per putaran dikali 3.980 rpm. Sehingga dia didapatkan kecepatan pemakanan atau feedingnya yaitu 796 rpm per menit. Nah, jadi pisau akan bergeser 796 mm selama 1 menit. Nah, selanjutnya ini ada kecepatan pemakanan juga feeding pada pembuatan alur 28 mm. Nah, pada benda kerja yang akan di-fresh dengan putaran mesin sebesar 1990 putaran per menit dan besar pemakanannya atau F-nya itu 1 mm per putaran. Nah, maka besar kecepatan pemakanannya yaitu kecepatan pemakanan atau feeding sama dengan besar pemakanan dikali N. F-nya tadi sama dengan 0,2 mm per putaran dikali 1990. Didapatkan hasil 398 mm per menit. Oke. Penutup, salah satu contoh benda kerja yang dibuat dengan menggunakan mesin fresh adalah block V. Ketika melakukan pengfreshan terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Di antaranya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja, menentukan parameter perhitungan sebelum pengfreshan, dan menjalankan pengerjaan block V sesuai dengan job sheet yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.